Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas tentang Albert Camus. Karena topiknya cukup panjang, ini salah satu filsuf yang cukup terkenal, filsuf eksistensialismenya dengan gaya absurdismenya. Dan topik ini begitu panjang sehingga saya harus membaginya menjadi beberapa bagian. Mungkin untuk bagian pertama ini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau mengenalkan siapa itu Albert Camus dan juga karyanya yang paling mempengaruhi atau yang paling bisa memanifestasikan gagasan filosofi absurdismenya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan juga share atau berbagi video ini ke rekan-rekan akademis lainnya dan semoga memberikan manfaat. Langsung saja kita perkenalan dengan Albert Camus. Oke, Albert Camus itu lahir di Aljazair, sama nasibnya seperti Derrida, imigran datang ke Perancis. Lahir pada tanggal 7 November 1913 dan wafat di Villeblevin, Perancis tanggal 5 Januari 1960. Umurnya hanya 46 tahun. Ia meninggal akibat kecelakaan di mana mobil yang dikendarainya bersama seorang penerbit bernama Michel Gallimard menabrak pohon. Camus sendiri mulai dikenal banyak orang karena novel pertamanya yang berjudul The Stranger, dan mulai memperoleh penghargaan seperti Nobel Prize pada tahun 1957 pada bidang kesusastraan. Melalui novel The Stranger, Camus memperkenalkan gagasan filosofisnya, menciptakan suatu mazhab filsafat dalam eksistensialisme. Saya menyinggungnya tadi, itu disebut sebagai absurdisme. Jadi bagi saya akan cukup sulit untuk memahami pemikiran Camus karena Camus tidak menjelaskan secara eksplisit dan sistematis atau metodis apa itu absurdisme. Jadi dia memanifestasikan absurdisme itu melalui seorang tokoh di dalam novel The Stranger. Banyak asumsi jika Camus itu lebih tepat digolongkan sebagai sastrawan daripada seorang filsuf karena diksi yang cukup metaforis dan hiperbolis khas seorang sastrawan daripada seorang filsuf. Dan tentu saja dia itu menggunakan bahasa-bahasa yang cukup absurd, dengan konflik-konflik yang absurd, dengan pemecahan masalah yang absurd. Camus sendiri menyusun filsafat dengan gaya sastranya, yang bukan hanya untuk menyampaikan gagasan filosofisnya atau gagasan pemikirannya, namun juga mencoba untuk mengajak pembaca merasakan suasana pemikirannya. Camus itu sebagai seorang filsuf itu mungkin bisa dikatakan ia mampu menyatakan secara konkret pemikirannya dalam bahasa perasaan daripada bahasa yang kognitif atau bahasa logis khas filsuf pada umumnya. Ini yang membedakan Camus dengan filsuf-filsuf yang lainnya. Jika filsuf-filsuf yang lainnya itu suka pamer, berakrobat, suka melompat-lompat, bungee jumping dengan istilah-istilah yang cukup sulit, dengan terminologi khas Latin yang begitu sulit untuk dipahami oleh orang-orang umum, maka Camus mencoba untuk memanifestasikan gagasan filosofisnya itu di dalam suatu cerita, di dalam suatu novel melalui seorang tokoh yang fiktif. Kalau kita bahas lebih jauh, novel Stranger sendiri itu menggambarkan arti hidup yang absurd dalam pemikirannya Albert Camus. Jadi ketika membaca The Stranger, kita akan menemukan suatu ungkapan yang menggambarkan ketidakwajaran, ketidaknormalan, sesuatu yang di luar penilaian-penilaian secara umum. Jadi sebelum menjelaskan bagaimana hidup absurd menurut Camus, saya akan mencoba untuk menceritakan secara singkat ya, isi dari novel The Stranger. Novel The Stranger itu adalah novel yang ditulis oleh Camus pada tahun 1942. Novel ini mengisahkan seorang tokoh fiksi yang bernama Meursault. Meursault itu seorang laki-laki ya. Meursault adalah seorang tokoh yang memiliki sifat melankolis. Sifatnya itu juga careless, pasif, dan seperti tidak memiliki semangat hidup. Sifat Meursault itu tercermin pada bagaimana ia menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kutipan awal novel itu merupakan contoh ketidakwajaran dan ketidakbermaknaan hidup Meursault. Ketika kebanyakan orang akan menangis, bersedih, depresi ketika mendengar kabar bahwa orang yang dicintainya meninggal, maka Meursault itu malah bersikap biasa saja, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Meursault menyadari bahwa ketika ibunya itu meninggal, maka ia mencoba untuk bersikap biasa saja karena memang pada dasarnya semua orang pasti akan meninggal.
Ia tetap menjalankan rutinitas seperti biasa saja, tidak ada yang berubah. Dan bahkan kutipannya menyebutkan bahwa saat ini ibu telah dikuburkan dan bahwa aku tetap akan melanjutkan pekerjaanku seperti biasa. Contoh kedua, bagaimana Marcel melihat orang banyak dan realitas menurut persepsinya. Marcel itu memiliki hobi untuk melihat kesibukan orang-orang di jalan melalui kaca apartemennya yang sempit. Marcel memandangi mereka dan beranggapan bahwa lingkungan di jalan adalah pemain teater dalam suatu pertunjukan. Ya, ini hanyalah pertunjukan bagi Marcel. Marcel itu mengamati segala sesuatunya seperti orang, binatang, kendaraan, gedung, bahkan suasana dan waktu yang juga ia amati. Ia menilai bahwa karakteristik dari segala substansi yang ia lihat, Marcel itu menilainya sebagai sesuatu yang tidak wajar. Anggap saja seperti ini ya. Ketika Anda melihat orang pagi berangkat ke kantor, kemudian capek pulang kerja tidur, pagi berangkat ke kantor, pulang kerja capek tidur, menjalankan suatu rutinitas yang mana rutinitas itu yang mereka pikirkan ada makna di baliknya dan mereka menjalankan itu terus menerus seolah-olah itu adalah suatu kutukan. Jadi bagi Marcel, bagi Albert Camus, ya itu adalah suatu yang tidak bermakna. Itu absurd sekali. Anda menjalankan hidup hanya untuk pergi kantor, pulang, pergi kantor, pulang, pergi kantor, pulang. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan mitos Sisyphus yang akan dijelaskan di part kedua dari video ini ya. Jadi manusia itu seperti menjalankan suatu teater yang mana mereka tidak tahu karakter apa yang mereka jalankan. Jadi mereka hanya seperti mengikuti skrip yang diberikan pada mereka dan mereka harus menjalankan itu. Jadi Marcel itu memandangi realitas di hadapannya, menilai dirinya sebagai orang yang tidak sama seperti itu. Ia merasa sebagai orang asing di sana karena ia tidak menjadi manusia yang mengerjakan kesibukan di jalanan yang ramai atau menjadi orang yang bersosial. Ia hanya mengamati jalan dan berpikir bahwa mereka yang sedang di jalan itu menganggap bahwa Marcel di tengah-tengah kehidupan itu. Absurditas yang ingin ia tunjukkan adalah kesadaran Marcel yang ingin merasa berbeda daripada lingkungannya. Marcel seakan-akan berpikir bahwa mengapa masyarakat melakukan rutinitas daripada menuruti rutinitas yang harus dijalankan manusia sebagai seorang individu. Ia adalah orang yang menolak terhadap rutinitas yang dijalankan oleh orang-orang pada umumnya. Kesadaran itulah yang ingin disampaikan oleh Marcel, bahwa ia tidak ingin menjadi seperti orang-orang yang pada umumnya. Kalau orang-orang pada umumnya melihat bahwa orang mati itu menangis seolah tidak terima, maka Marcel berpikir bahwa semua orang pasti mati dan ngapain harus sedih. Bahkan ibunya mati, ia tidak sedih. Dia menjalankan kehidupannya sehari-hari. Dia ingin melakukan apa yang ia lakukan. Dia tidak peduli apapun yang dilakukan orang lain. Dia hanya melakukan berdasarkan apa yang ia inginkan. Jadi suatu ketika Marcel berlibur ke pantai bersama teman-temannya. Liburan Marcel itu kacau karena salah seorang temannya bermasalah dengan orang Arab. Ketika suasana sudah terkendali, Marcel mendatangi salah satu orang Arab yang sedang menikmati pantai dan menembaknya 3 kali hingga mati. Seusai membunuh orang tersebut, Marcel merasa tidak bersalah ataupun takut. Secara implisit dapat dikatakan bahwa Marcel kini tahu rasanya membunuh, bagai sebuah jawaban yang lama telah dicari. Jadi ini yang cukup unik juga. Jadi Marcel itu tidak merasakan apapun ya. Mungkin karena dia penasaran ingin membunuh orang dan dia membunuh. Tidak ada motivasi apapun. Tidak ada kebencian di baliknya. Tidak ada sikap rasis atau diskriminatif terhadap orang Arab itu. Dia hanya tidak pernah mengalami atau tidak pernah membunuh seseorang sehingga ia mencoba untuk membunuh seseorang agar dia pernah membunuh seseorang. Hanya agar pernah melakukan sesuatu. Jadi Marcel pun rela menyerahkan diri untuk dipenjara dan diadili tanpa ada paksaan. Ketika di penjara, Marcel juga merasa tidak ada yang berubah. Ia merasa kehidupannya berjalan sebagaimana mestinya. Keadaan seperti ini yang saya katakan sebagai ketidakbermaknaan hidup. Selama proses pengadilan, Marcel juga merasa biasa aja. Tidak ada yang membuatnya senang atau sedih. Tidak ada sesuatu yang membuat dia merasa terancam atau bahagia. Ia menjawab segala pertanyaan baik yang dilontarkan hakim, juri, bahkan penuntut umum dengan perasaan yang feelingless, nggak berperasaan, biasa aja, berkata jujur apa adanya. Ia membunuh orang Arab ya karena memang ingin membunuh, karena nggak pernah membunuh orang. Ya tidak ada rasa kebencian, tidak ada keinginan untuk membunuh hanya karena suatu motif.
dan sejenisnya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu kebanyakan juga menyudutkan Marshall. Pertanyaannya tidak seputar kasus penembakan, tapi justru malah mengarah pada kehidupan pribadinya yang dinilai masyarakat tidak wajar dan aneh. Jadi Marshall itu ibaratnya kalau ditanya A, dia itu malah jawabannya itu ngelantur, nggak karu-karuan. Jadi seperti pertanyaan mengapa tidak bersedih ketika ibunya meninggal, mengapa menembak orang Arab, kok bukan orang non Arab. Pada akhirnya Marshall menjawab ya karena memang biasa aja, nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Sehingga pada akhirnya Marshall diputuskan bersalah dan harus dihukum mati atas rasa penasarannya untuk menarik pelatuk pistol itu. Pada akhir novel The Stranger tertulis, supaya semua terteguh, supaya aku tidak merasa terlalu kesepian, aku hanya mengharapkan agar banyak penonton datang pada hari pelaksanaan hukuman matiku, dan agar mereka menyambutku dengan meneriakkan cercaan-cercaan. Jadi dari sana kisah Marshall itu sungguh memilukan, menyedihkan bagi sebagian orang. Marshall sejatinya hanya seorang pemuda yang melawan kebiasaan masyarakat, menjadi asing karena mulai menyadari bahwa ketidakbermaknaan hidup itu absurd bagi Marshall. Marshall memandang bahwa kehidupan adalah suatu jalan yang panjang yang harus ditempuh, sedangkan fenomena atau kejadian dalam hidup hanyalah persinggahan sesaat bagi orang yang menjalankan atau melakukan perjalanan dalam kehidupan tersebut. Tidak ada yang namanya pencapaian yang harus dibanggakan. Bagi Camus, ia juga menerangkan bahwa jika Marshall itu memilih untuk menjadi manusia nyata sesuai kehendaknya, bukan sesuai norma, nilai, atau apa yang dipikirkan orang lain dan lain sebagainya. Itu yang membuat ia merasa dia itu sendiri, karena orang lain mengasingkan dia. Orang lain itu kesepakatannya, nilai-nilainya. Kalau ada orang meninggal ya bersedih, kalau membunuh itu harus punya motif dan lain sebagainya. Nah, sementara Marshall melakukannya tidak ada motivasi tertentu, hanya karena tidak pernah melakukannya, dia mencoba untuk melakukannya. Rasa penasaran saja mungkin seperti itu. Jadi ketika kita berada dalam suatu masyarakat, kita itu sebenarnya menjadi palsu. Marshall menjelaskan bahwa kita tidak seharusnya menjadi palsu di tengah masyarakat. Tidak perlu membohongi perasaan sehingga sikap-sikap kita ini membuat kita terasing. Kita tak perlu takut kalau kita itu diasingkan oleh masyarakat karena kita berbeda. Karena kita tidak memiliki opini yang sama dengan mereka. Karena kita tidak memiliki standar yang sama dengan penilaian mereka. Menjadi pribadi yang nyata ditunjukkan pada sikap-sikap seperti ketiadaan kesedihan pada kematian, mencari tahu dan merasakan asumsi jahat pada pembunuhan, tidak menjadikan dia orang atau individu yang tertundukkan oleh tataan sosial. Dan Marshall itu ingin melawan kesepian seperti itu. Masyarakat pada dasarnya ketika mereka itu menjadi manusia, lahir sebagai manusia, ada sebagai manusia, tapi sisi kemanusiaannya itu terenggut oleh sistem pekerjaan, sistem tataan sosial, sistem norma, sistem disiplin sosial dan lain sebagainya, sehingga manusia menjalankan suatu peran yang bukan dirinya sendiri. Dan Marshall itu menggambarkan secara tersirat bahwa masyarakat itu yang absurd. Jadi Marshall mengajarkan bahwa nampaknya kehidupan akan tetap berjalan, ada ataupun tidak ada suatu fenomena. Tak perlu menganggap suatu fenomena itu hebat ketika perjalanan masih panjang, atau fenomena itu hanya ilusi yang mengaburkan dalam menjalani kehidupan saat ini. Marshall tetap berjalan pada jalan yang panjang tanpa suatu perasaan apapun. Jadi absurd itu dapat dikatakan sebagai suatu kondisi di mana manusia tidak mampu menetapkan tujuan dan makna bagi hidupnya. Bahkan secara khusus dapat diartikan bahwa absurdisme sebagai suatu kondisi manusia tidak mengerti apa itu kehidupan dan untuk apa manusia hidup. Jadi bayangkan Anda itu mengetahui bahwa hidup ini hanya suatu kesia-siaan. Hidup ini misalnya Anda berpikir bahwa Anda akan mendapatkan kesuksesan dengan bekerja. Nyatanya ketika Anda bekerja, Anda berpikir itu mendapatkan kesuksesan, tapi Anda ternyata mendapatkan masalah yang lain. Jadi Anda hanya menjalankan suatu rutinitas yang mana Anda berpikir ada suatu makna di baliknya, tapi nyatanya Anda tidak mendapatkan apa-apa di baliknya. Jadi hidup hanya untuk menjalankan suatu kehidupan, bukan untuk mencapai suatu target, karena target itu nggak pernah ada. Capaian itu nggak pernah ada, itu hanya ilusi. Itu hanya suatu candu yang membuat Anda itu terus mengejarnya, sementara Anda menjalankan rutinitas seperti orang-orang yang absurd. Bayangkan Anda berdasi seperti kambing, datang ke kantor, pulang sore, tidur, besok ke kantor lagi, stres,
pulang ke kantor lagi, stres, pulang, hutang, stres, datang ke kantor, pulang, menjalankan rutinitas seperti orang bodoh. Jadi itulah absurdisme. Bagi kami, ketidakjelasan tujuan hidup adalah hal yang absurd. Kami menjelaskan suatu contoh yang paling sederhana. Manusia tidak dapat mengetahui bagaimana masa depan itu. Ketika gambaran masa depan itu begitu abstrak, mengapa manusia itu malah menantikannya? Mersel itu menjelaskan bahwa banyak sekali kehidupan yang tidak bisa dipahami dan terlampaui, tidak wajar, seperti mencoba untuk memprediksi masa depan yang abstrak itu dan sejenisnya. Mersel memiliki kesadaran akan itu sehingga ia memilih menjalani hidup sebagaimana adanya tanpa menganggap hidup itu adalah suatu tujuan yang harus dicapai. Manusia yang absurd seperti Mersel adalah manusia yang hidup untuk masa ini dan meninggalkan masa lampau maupun masa depan. Saya akan mencoba untuk menjelaskan mitologi mengenai absurdisme, mitologi Sisyphus untuk mempermudah pemahaman mengenai absurdisme di video yang lainnya. Thanks for watching.